Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang semangat, saya mau minta semangatnya lagi dari Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kemarin siapa yang kebanjiran rumahnya? Ada? Ada. Sama Bapak Ibu sekalian, depan rumah saya juga jalannya kebanjiran. Tapi kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan sudah mati buat kita semua, menebus dosa kita semua. Amin. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Semuanya siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan begitu dalamnya kasih-Mu Bapa buat kami. Dan itu yang kami rasakan hari demi hari Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes, ini kami para penyembah-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Tuhan, dengan darah yang tercurah. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas dosa ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, yes. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah. Yes, amin, amin Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
sembah Dia, katakan ku sembah Kau yang terindah. Yes, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua keluar sebagai pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Yes, Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Tuhan. Yes, pulihkanku dengan darah-Mu, oh Tuhan. Ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku. Yes Tuhan, yes Tuhan. Amin, amin Tuhan. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah Kau yang terindah. Yes Tuhan, Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Tuhan, umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Tuhan. Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Allah dan Raja kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang mau berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih. Yes.
Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala yang terbaik sudah Engkau berikan buat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau berikan nyawamu Tuhan, sebagai ganti hidup kami Tuhan. Engkau turun ke dunia ini Tuhan, tinggalkan segala kemuliaan dan kekayaan-Mu Tuhan. Untuk membuat kami yang hina ini Tuhan, menjadi mulia Tuhan. Menjadi kaya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Itu yang kami rasakan Tuhan. Dan hanya ini yang bisa kami balas. Yaitu dengan pujian, penyembahan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami dan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang bertahta di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan setiap kita, setiap semua kami Tuhan akan menerima berkat yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang lebih dari pemenang, kita mau katakan amin. Kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau minta Bapak Ibu sekalian disorakan hey ketika saya tanyakan satu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Jawabnya apa? Hey. Oke. Yang percaya Allah kita bangkit, katakan hey. Hey. Yang percaya musuh kita dikalahkan, katakan hey. Hey. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan hey. Hey, kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Allah bangkit di tengah-tengah kita, memberi kemenangan buat kita semua. Woo. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita mau katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat
Semuanya, kita mau angkat tangan kita buat Tuhan kita. Bangkit, bersoraklah. Hey, bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bangkit, bersorak. Semuanya katakan, hey, Allah bangkit, yes, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Yuk semuanya sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, bangkit, bernyanyi, yes. Kami bernyanyi buat Kau Tuhan. Semua musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Woo. Dia lebih dari pemenang dan menjadikan kita juga lebih dari pemenang. Haleluya. Woo. Terima kasih Tuhan. Semuanya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes Tuhan, karena Engkau Tuhan kami jadi lebih dari pemenang Tuhan. Kami terima kemenangannya daripada Engkau Tuhan. Dari pemenang di dalam segala perkara. Oh, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Semuanya yang lebih dari pemenang, angkat tanganmu katakan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Ye 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 ye. Haleluya. Lah gerejanya kita lebih katakan haleluya. Yes. Panjinya Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita
sekali lagi kita mau katakan, haleluya, yes, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Yes, yang percaya kita semua lebih dari pemenang, angkat tangannya. Kita semua percaya, amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, kami para pemenang. Yes, saya persilakan Bapak Ibu sekalian, boleh duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu buat kami, Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes, terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk Sekali lagi saya undang, kita mau bangkit berdiri sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau
Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Tuhan. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar pengorbanan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Sehingga Kau memberikan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk boleh datang ke dalam dunia dan menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami semua yang harusnya binasa karena dosa-dosa dalam hidup kami boleh diselamatkan, kami boleh disucikan, dosa-dosa kami boleh dihapuskan, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia, kebaikan dan anugerah Tuhan atas kehidupan kami semua Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk membawa pujian, penyembahan serta pengagungan kami di hadapan-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan itu boleh jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa, dan Engkau sendiri yang ditinggikan. Kau memberkati Tuhan kalau saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, berikan hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Kau memberkati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya, dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita semua percaya untuk terima berkat firman Tuhan pada saat dikatakan beriman iman bersama-sama. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Mas Arman tolong monitornya yang depan agak dikerasin sedikit ya. Bapak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Ya mungkin di antara kita hari Rabu dan Kamis kemarin ada yang rumahnya kebanjiran. Ya kita sepenanggungan dan senasib, di rumah saya juga kebanjiran. Ya tapi biarlah suka kita tetap melimpah di dalam Tuhan. Karena dalam segala keadaan Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya dan setiap rencana Tuhan itu baik buat kita semua. Bapak kasih Tuhan, tema firman kita pada saat ini adalah akan mengetengahkan sebuah tema mengenai bagaimana Kristus itu memberi kekuatan. Ya kita mau baca sama-sama Alkitab kita dari bagian yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat firman Tuhan ini untuk boleh mendasari akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing atau juga bisa baca ayat yang ada di depan, yang ada di RCD. Mari kita baca bersama-sama untuk kita boleh juga memberkati diri kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita mulai dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ya, inilah bagian dari firman Tuhan yang menggambarkan akan sebuah perumpamaan. Dari pokok anggur yang benar, ini adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dalam perumpamaan ini digambarkan Tuhan Yesus itu adalah sebagai pokok anggur yang benar. Jadi perumpamaan ini menjelaskan kepada kita akan bagaimana Yesus itu menjadi tempat pokok anggur yang benar, di mana kita tinggal di dalam dan melekat kepadanya. Bapak Ibu saya kasih, kalau kita baca dari perumpamaan ini, ada satu hal yang unik, yaitu dari perumpamaan ini mengenai pokok anggur yang benar ini adalah sebuah perumpamaan yang hanya dicatat sekali. Ya, hanya ada sekali di dalam kitab Perjanjian Baru, dan perumpamaan ini juga tidak dapat kita temukan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, dari sebegitu banyak perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ini, perumpamaan ini hanya dicatat sekali saja. Yaitu ketika Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu tinggal di dalam Dia. Bapak saya kasih, kita tahu pohon anggur ini bukanlah jenis pohon yang mudah ditemukan di Indonesia. Ya, dan buah anggur sendiri di Indonesia ini masih termasuk dalam golongan buah yang mewah yang harganya masih cukup mahal. Ya, lain dengan buah-buah yang lain seperti mungkin melon, apel dan lain sebagainya itu dengan mudah bisa dibudidayakan dan harganya cukup murah. Tapi untuk anggur pada umumnya, anggur yang berkualitas itu harganya masih cukup mahal. Tapi satu hal yang berbeda di Israel. Di Israel itu anggur adalah makanan yang sehari-hari bagi bangsa Israel. Ya, mereka mengkonsumsi anggur setiap hari. Ya, selain buahnya bisa dimakan, seringkali buah anggur ini diproses lebih lanjut untuk menjadi minuman anggur. Dan kita tahu ketika minuman anggur ini diproses, anggur yang usianya semakin lama, semakin tua itu harganya akan menjadi harga yang sangat mahal sekali. Ya, dari apa yang dihasilkan dari anggur tersebut. Nah, kita juga tahu bahwa pohon anggur ini seringkali ditanam itu untuk diambil buahnya, ya, dan bukannya menjadi tanaman hias. Ya, jarang sekali orang menanam pohon anggur atau bahkan tidak ada orang menanam pohon anggur ini sebagai tanaman hias di rumahnya. Pada umumnya orang yang menanam buah anggur pasti menginginkan ya akan buah itu ada di dalam pohon anggur itu. Nah, oleh karena itu, karena yang diambil adalah buahnya, para pemilik atau petani kebun anggur ini akan merawat pohon anggurnya ini sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga setiap ranting-ranting yang ada di dalam pohon itu akan dapat menghasilkan buah anggur yang banyak dan berkualitas baik. Dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak saya kasih, ketika ranting-ranting dari buah anggur itu mulai berdaun dan berbunga, ya para pekerja tentu akan membersihkan ya pohon anggur itu dengan jalan memotong ranting-ranting kecil yang diperkirakan itu akan mengganggu pertumbuhan ranting. Jadi di ranting pohon anggur itu tidak hanya ada satu daun, ada beberapa daun, tetapi daun-daun yang kecil itu akan dipangkas atau dipotong ketika ranting itu mulai berbunga.
Ya, sehingga apa? Sehingga nutrisi yang dibutuhkan ranting itu untuk bisa menghasilkan buah anggur yang baik, buah anggur yang berkualitas itu bisa tercapai. Oleh karena itu pohon anggur itu harus seringkali dipangkas atau dipotong. Ranting-ranting kecil yang diperkirakan akan mengganggu pertumbuhan dari pohon anggur itu. Nah, kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, firman Tuhan menuliskan bahwa Bapak itu diinterpretasikan sebagai pengusaha yang memiliki kebun anggur. Ya, tadi katakan Bapakkulah pengusahanya. Dan Yesus diinterpretasikan sebagai pokok anggur atau pohon anggurnya. Kemudian para murid-murid Yesus atau kita semua sebagai orang-orang yang percaya itu diinterpretasikan sebagai ranting-ranting yang melekat pada pohon anggur tersebut. Bapak Ibu saya kasih, sebagai sebuah jaringan kehidupan dalam sebuah pohon, jadi ranting, buah, dan batang pohon itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi jika dalam sebuah pohon itu terdapat sebuah ranting yang patah, ya khususnya dari pohon anggur itu, maka satu hal yang pasti, ya ranting itu akan menjadi kering. Kalau ranting itu tidak melekat atau tidak nempel sama pokok anggurnya, satu hal yang pasti terjadi, ranting itu akan menjadi kering. Dan hal yang kedua, yang tidak mungkin adalah bahwa ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya, karena untuk bisa menghasilkan buah, ranting itu harus melekat pada pokok anggur. Nah, selain itu, ranting itu juga tidak dapat menghasilkan buah yang baik dan berkualitas kalau di ranting itu banyak ditumbuhi dengan benalu atau jamur yang bisa merusak hasil dari buah yang akan dihasilkan oleh ranting itu. Ya, jadi mungkin bisa berbuah, tapi buahnya itu tidak sebagus yang diharapkan. Tidak, kualitasnya tidak sebagus yang mungkin bisa dihasilkan. Kenapa? Karena mungkin ada benalu, ada jamur-jamur yang mengganggu pertumbuhan dari buah tersebut. Oleh karena itu kita perlu melihat bahwa kesatuan dan relasi yang utuh dan bukan setengah-setengah antara ranting dan pohon itu menjadi sebuah gambaran bagi kita semua dari relasi beriman, ya para murid Yesus yang tidak pernah putus dan senantiasa tumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah-buah kehidupan. Di dalam kehidupan para murid ketika mereka sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan, tinggal dan melekat kepada Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Kehidupan mereka boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan akan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat, lalu bagaimana ya agar kekuatan iman kita di dalam Kristus dapat terus terjaga dan berkembang dengan baik, sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapannya. Ya, bukan karena kekuatan yang kita miliki, tentu karena pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi apa yang harus kita lakukan sehingga kekuatan iman kita di dalam Kristus itu dapat terus terjaga, dapat terus berkembang. Sehingga kehidupan kita boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan akan nama Tuhan. Hal yang pertama, agar kekuatan iman kita di dalam Kristus dapat terus terjaga dan berkembang dengan baik, yaitu adalah kita harus mau menjalani proses. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua yang berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong oleh Tuhan, dan setiap ranting yang berbuah ranting-rantingnya akan dibersihkan sehingga firman Tuhan berkata sehingga dia lebih banyak berbuah. Setiap pohon anggur yang bertumbuh akan selalu dibersihkan oleh pemiliknya. Karena apa? Ranting yang kokoh dan buah yang baik itu tidak muncul begitu saja. Tetapi ada proses yang harus dijalaninya hingga pada akhirnya pohon tersebut dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diharapkan oleh pemilik pohon anggur itu. Nah, kita perlu tahu bahwa hidup yang berbuah itu adalah salah satu tanda bahwa kerohanian kita itu mengalami akan kedewasaan iman. Ya, iman yang teguh, iman yang kuat ditunjukkan
dengan salah satu tandanya adalah hidup yang berbuah. Dan semua anak-anak Tuhan hidupnya harus menghasilkan buah sehingga dengan demikian nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Dalam kehidupan kita, jika ada hal yang dapat mengganggu pertumbuhan rohani kita, ya, bahkan menghalangi kita untuk dapat menghasilkan buah yang baik, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita memiliki hati yang rela untuk dibersihkan oleh Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati kita ketika kita sedang ada di dalam proses pembersihan. Ya ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, rasanya mungkin sakit. Ya rasanya mungkin memang tidak nyaman, tetapi itulah proses yang harus kita jalani sehingga pada akhirnya kehidupan kita itu boleh menghasilkan buah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pemilik pohon anggur itu. Sebagai ranting dari pokok anggur, ada dua hal yang bisa terjadi pada kita ketika kita berbuah, kita tidak berbuah maka kita akan dipotong. Ya ranting yang tidak berbuah, rantingnya itu akan dipotong. Tetapi jika kita mau berbuah, maka kita juga akan dibersihkan. Ya, agar apa? Agar buahnya baik. Nah, tapi kita mau lihat, ya, apakah perbedaan ranting yang dipotong dan dibersihkan? Bedanya di mana? Yang dipotong sama dibersihkan. Sama-sama kena gunting yang tajam. Sama-sama dihilangkan bagian-bagiannya. Tetapi ada yang berbeda. Satu hal yang pasti, dipotong dan dibersihkan itu sama-sama menyakitkan. Namun demikian yang membedakan hasil akhirnya adalah sikap hati kita ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Meskipun sama-sama sakit, tetapi hasil akhirnya akan beda. Respon hati kita lah yang akan menentukan mana ranting yang pada akhirnya akan mati dan kering, atau ranting yang nanti akan berbuah lebat. Itu adalah kan dari respon hati kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita melekat pada pokok anggur yang benar, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani. Ranting yang dibersihkan itu ya akan memberikan sarana bagi pohon untuk menghasilkan nutrisi yang cukup, ya. Sarana bagi pohon untuk menghasilkan nutrisi yang cukup sehingga apa? Sehingga bisa didistribusikan dari ke batang sampai kepada ranting-rantingnya, sehingga pada akhirnya bunga yang ada di pohon anggur itu boleh menghasilkan buah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pemilik pohon anggur itu. Pemilik pohon anggur pasti menginginkan hasil yang baik dari pohon anggur yang ditanamnya. Ya, tidak ada pemilik pohon anggur yang hanya menanam. Tadi saya katakan pohon anggur itu sebagai tanaman hias di kebunnya. Pasti dia menghasilkan, ingin mendapatkan buah dari pohon anggur yang ditanamnya. Nah, jadi tentunya jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kehidupan kita, ada hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang serong dalam kehidupan kita, mungkin yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita, atau yang menjadi benalu yang akan menghambat pertumbuhan kita, maka itu harus dibersihkan dan disingkirkan. Ya karena ada benalu di dalam kehidupan kita, seringkali benalu itu mengambil nutrisi yang seharusnya nutrisi itu bisa menjadi menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu benalu itu harus diambil, harus dipotong dan disingkirkan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, sebagaimana Raja Daud meminta Tuhan untuk menyelidiki dan mengawasinya kalau jalan-jalannya serong. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata bahwa selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal. Ya, Raja Daud yang begitu luar biasa saja sampai berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk mengawasi, menyelidikinya. Kalau jalannya serong, karena orang itu seringkali kalau jalannya serong tidak terasa. Ya, karena apa? Serongnya itu tidak 90 derajat. Ya kalau orang jalannya serong 90 derajat itu pasti terasa. Karena apa? Berbelok dengan tajam. Tapi kalau orang jalannya serong itu mungkin cuma 5 derajat. Ya atau cuma 10 derajat, tidak terasa. Tapi tujuan akhirnya pasti akan beda.
Ya, kalau kita jalan lurus gini, ini 0 derajat di tengah, kita mau ke pintu luar gereja. Pada akhirnya kita akan sampai di sana. Tapi kalau dari sini kita sudah serong 5 derajat atau 10 derajat, kita sampainya di tempat yang lain. Di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Kalau jalan kita serong, kita tidak akan sampai kepada kekekalan di dalam surga yang mulia. Oleh karena itu, kita perlu untuk memiliki jalan yang benar agar kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kita tahu bahwa proses ini memang tentunya tidak mudah. Namun hanya dengan cara inilah kita bisa berbuah lebih banyak. Dan dengan demikian kita dapat memuliakan Tuhan. Ya, dipotong, dibersihkan memang tidak enak. Tapi hanya inilah satu-satunya cara agar apa? Agar hidup kita boleh berbuah, hidup kita boleh menjadi berkat, hidup kita boleh memuliakan akan nama Tuhan. Ya, dipotong dan dibersihkan. Hasilnya akhirnya terserah kepada kita. Apakah kita mau menjadi ranting yang kering, mati dan kering, atau kita mau menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Itu hal yang pertama. Ketika kita mau memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kita harus mau menjalani proses. Lalu hal yang kedua. Hal yang kedua agar kita boleh memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, yaitu adalah kita harus tinggal tetap dalam Kristus. Tinggal tetap di dalam Kristus. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan kelima. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok-pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting jika mau berbuah dia harus tinggal pada pokok anggur. Pernyataan Yesus tentang pokok anggur ini diakhiri dengan sebuah perintah, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita lihat, tema tinggal di dalam Yesus itu merupakan salah satu tema yang paling penting di dalam Injil Yohanes. Di dalam bagian atau perikop ini, Yohanes sampai 5 kali mengulang kata tersebut. Tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus. Ya, 5 kali Yohanes mengulang kata ini. Artinya apa? Artinya hal ini yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang menarik, Yohanes menggunakan kata tinggal di dalam Yesus ini dalam bentuk aorist imperatif. Bentuk kata ini biasanya dipergunakan kalau seseorang memerintahkan kepada orang lain untuk memulai sesuatu. Misalnya, kata makanlah. Ya, makanlah itu berarti kita memerintahkan seseorang untuk dia mulai makan. Atau kata pergilah. Nah, kata pergilah ini berarti kita memerintahkan seseorang untuk mulai berjalan pergi. Nah, kata seperti inilah yang dipergunakan oleh Yohanes ketika dia menuliskan tinggal di dalam Yesus. Nah, perintah dalam bentuk aorist imperatif ini juga memperkuat akan suasana perpisahan yang akan segera dialami oleh para murid-murid Yesus. Ya, peristiwa kepergian Yesus yang akan menentukan kehidupan para murid selanjutnya. Ya, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk tinggal di dalam Yesus atau tinggal di dalam aku. Ya, agar apa? Agar para murid ini tidak kehilangan pengharapan. Agar para murid ini tidak kehilangan arah kehidupan. Ketika guru yang mereka ikuti selama ini akan pergi meninggalkan mereka, ya mereka tetap memiliki kekuatan. Kekuatan yang asalnya daripada Kristus. Kristus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Sehingga mereka tidak hilang, ditelan oleh kejamnya dunia, oleh dunia yang semakin gelap ini, tetapi kehidupan mereka
kehidupan para murid, kehidupan orang-orang percaya boleh menjadi terang, boleh menjadi garam buat dunia ini. Nah, oleh karena itu perintah untuk tinggal di dalam Yesus itu bukan hanya sekedar perintah, ya untuk sekedar tetap tinggal, tetapi juga perintah untuk para murid ini membuat sebuah keputusan yang baru tentang pilihan mereka dalam mengikut Yesus. Kita tahu para murid itu sekitar 3,5 tahun mereka pergi bersama Yesus. Tetapi kita lihat bahwa selama 3,5 tahun mereka tinggal bersama dengan Yesus, pada akhirnya kita melihat bahwa murid-murid yang tinggal bersama dengan Yesus akhirnya muncul seorang Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya sendiri. Selain itu, hal yang kedua, di Galilea kelak ada banyak murid yang kemudian meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, dua contoh ini merupakan orang-orang yang tidak tinggal di dalam Yesus. Mereka mengikut Yesus tetapi mereka tidak tinggal di dalam Yesus. Dan sekarang pada saat itu di hadapan Yesus yang akan meninggalkan mereka, mereka harus membuat sebuah keputusan yang baru, keputusan yang tegas. Apakah mereka mau tetap tinggal di dalam Yesus atau meninggalkan Yesus? Kalau mereka mau tetap tinggal di dalam Yesus, mereka harus mulai melakukan untuk mereka tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, meskipun Tuhan tidak bersama dengan mereka, Tuhan Yesus berjanji Tuhan akan berikan Roh Kudus-Nya sebagai roh penolong buat kehidupan mereka. Dan roh itu tinggal di dalam kehidupan mereka semua. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal inilah yang Tuhan minta kepada para murid-muridnya. Sebuah keputusan atau mereka mau tetap tinggal di dalam Yesus atau meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Pemirsa kasih, apa artinya tinggal di dalam Yesus? Arti tinggal di dalam Yesus itu adalah kita tidak lagi hidup menuruti jalan kita sendiri, melainkan kita harus mau mengikuti ajaran, kehendak, dan keinginan Tuhan. Ini yang artinya tinggal di dalam Yesus. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan kita sendiri, tetapi kita hidup menurut jalannya Tuhan, menurut keinginannya Tuhan, menurut kehendak Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan. Itu artinya ketika kita tinggal di dalam Yesus. Jika kita melihat fenomena yang ada, seringkali orang Kristen itu merasa puas ketika hanya datang dan mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali. Ya, bahkan mungkin sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Makanya tidak heran muncul istilah yang namanya kristal. Ya, kristal itu artinya Kristen Natal. Ya, ada orang-orang Kristen yang muncul di gereja ketika mendekati hari Natal. Ya, biasanya di bulan-bulan Desember awal itu ada orang-orang Kristen yang sudah setahun tidak pernah terlihat, ya, tiba-tiba mulai rajin ke gereja. Nah, itu namanya Kristen Natal. Kemudian ada juga orang-orang Kristen yang punya julukan itu Kristen kapal selam. Ya, nanti kalau ada hari-hari raya Kristen itu mereka muncul di gereja. Misalnya Paskah, ya, nanti kelihatan. Ya, setelah Paskah nanti hilang, ya, tidak pernah muncul di gereja, hilang. Nanti mendekati Natal, keluar lagi, nongol di gereja, ya. Setelah Natal selesai, hilang lagi, ya. Nanti ada hari raya apa, misalnya ada KKR, keluar lagi, ya. Setelah KKR selesai, masuk lagi, menyelam lagi, ya. Itu namanya kristal kapal selam. Kadang muncul, kadang tenggelam, ya. Mungkin mencari inspirasi, ya. Nanti kalau lagi udaranya habis baru keluar, ya. Cari kekuatan baru. Ya, seringkali seperti itu. Orang-orang Kristen yang puas datang ke gereja hanya sekali seminggu, ya, atau bahkan sebulan sekali cukuplah ke gereja. Gerejanya juga tidak kemana-mana, itu kata-katanya seperti itu. Ya, hari Minggu enggak gereja, kemana? Ya enggak apa-apa, gerejanya kan enggak pindah, gerejanya juga enggak pergi. Ya, enggak salah kan kalau saya datang sebulan sekali, ya. Tetapi bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu mau bersekutu dengan orang-orang atau saudara-saudara seiman kita, ya.
Kalau kita melihat fenomena seperti ini, ya hasilnya apa? Orang-orang yang hanya seminggu sekali ke gereja, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Nah, jika hal ini terjadi, bagaimana firman Tuhan itu bisa tinggal dan menetap di dalam diri kita? Ibarat ranting anggur yang sesekali dapat nutrisi dari pokoknya, maka dia dengan mudah akan mengering. Dan ranting semacam ini pada saatnya akan dipotong, dibuang dan dibakar karena tidak ada gunanya lagi. Ya sama seperti kita, kalau makannya hari ini makan, nanti 2 hari puasa, ya nanti baru makan lagi. Terus nanti setelah makan seminggu puasa, ya setelah itu seminggu baru makan lagi, atau mungkin sebulan puasa baru makan lagi. Bagaimana tubuhnya akan jadi kuat? Ya tubuhnya akan menjadi lemah. Karena apa? Dia tidak dapat nutrisinya itu tidak kontinu, tidak rutin. Ya tetapi hanya sesekali saja. Sama seperti ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita perlu rutin beribadah kepada Tuhan itu apa? Untuk kita dapat firman Tuhan itu masuk di dalam diri kita. Sehingga diri kita boleh semakin kuat, diri kita boleh semakin dibangun imannya juga semakin kuat kepada Tuhan. Dan hal ini tentu akan jauh berbeda dengan mereka yang benar, orang-orang atau mereka yang benar-benar tinggal di dalam Yesus, hatinya akan selalu terpaut dan terarah kepada firman-Nya. Dan orang seperti ini akan menjadi ranting-ranting yang kuat di dalam Kristus. Ya, dan ranting yang kuat di dalam Kristus ketika mereka merelakan hati mereka untuk mereka mau dibersihkan oleh Tuhan, saya percaya mereka pasti akan menghasilkan buah yang lebat buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya siapa di antara kita yang mau dibersihkan oleh Tuhan sehingga hidup kita mulai berbuah. Amin. Ya kalau mau sekarang bagi berdiri. Pemusik bantu saya. Yesus pokok dan kita carangnya. Yuk mari kita bagi berdiri bersama-sama. Ayo BL bantu saya. Pemuji. Pakai gerakan ya Bapak Ibu ya. Ya pakai gerakan. Siapa yang usianya 85 tahun? Di atas 85 ada? Ya, Kaleb dapat Hebron di umur 85 tahun. 85 masih perang. Ayo kita mau semangat di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok
Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Amin. Kita pasti berbuah di dalam Tuhan kalau kita mau tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah boleh memberkati kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjalani proses yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak banyak mengeluh, tetapi kami mau memiliki respon hati yang benar. Bahwa ketika hidup kami dibersihkan, hidup kami dipotong, itu tujuannya agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk selalu tinggal di dalam Yesus. Hidup kami diperbarui hari lepas hari. Bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Hidup kami boleh semakin berkenan dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi Tuhan saja. Karena Tuhan yang berkuasa atas bumi ini dan Tuhan juga yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk menggenapi setiap rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh tetap tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Melakukan kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang pada hari sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati kami semua dan kami serahkan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan buat Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah di GPI Semarang Indah, kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Nanti di hitungan yang ketiga kita mau sama-sama baca mulai dari judulnya ini. Kita mau sama-sama katakan dengan segenap hati kita. 1, 2, 3. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku,
Namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian, boleh duduk. Ya, ibadah raya onsite kita yang minggu depan pada tanggal 24 Maret 2024 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Gatot Suprasetya. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video mengenai acara seminar dan KKR pada bulan Mei yang akan datang. Mari kita mau sama-sama saksikan video tersebut. Shalom. Tahun ini GBI Semarang Indah mempersembahkan seminar dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bebas dari Kutuk dan Terima Berkat Tuhan. Dalam acara tersebut kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusa Kosasi, Gembala Sidang GPPS Shalom Pamekasan Madura. Catat tanggal dan waktunya ya. Acara tersebut akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 yang diadakan dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 8 pagi dan untuk sesi yang kedua pada pukul 5 sore. Berlokasi di GBI Semarang Indah. Untuk pendaftaran akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp10.000 per orang dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini 089 881 66876. Mari kita rindukan lawatan dan kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Kami tunggu kehadiran dan partisipasinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut, nanti kita akan siapkan counter pendaftaran saat Bapak Ibu sekalian pulang nanti di pintu keluar gereja ya Bapak Ibu sekalian. Dan silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mengajak teman-temannya atau saudaranya, kerabatnya, boleh dengan sangat buat diajak. Silahkan kita mau ramaikan acara ini sama-sama, tapi jangan lupa daftar dulu ya Bapak Ibu sekalian. Boleh WA ke nomor yang tadi sudah disertakan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita pulang, kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Praitno. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat setiap anugerah yang boleh kami rasakan hari ini. Untuk kami bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya bahwa waktu yang kami investasikan tidak akan pernah sia-sia. Karena ketika kami datang beribadah, Engkau melihat buat setiap kesetiaan anak-anak-Mu Tuhan yang setia untuk datang beribadah kepada-Mu. Bapak yang dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Amin. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyerahkan engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.
mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semuanya percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.